yang terhormat dari depan, atau yang mewakili dari Pak Bupati atau yang mewakili Dinas Pendidikan dan BDP Kalbar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk BDP Kalbar, Dinas Pendidikan, pendamping praktik yang membimbing kami dan kepala sekolah, sehingga saya dapat berbagi praktik baik tentang mantra. Kalau ditengok nama mantra ini orang sebut namanya jampi-jampi. Kalau tidak dikenal dengan orang untuk bahasa, untuk mendekati yang jauh, untuk supaya dekat atau apa. Jadi mantra ini permainan tradisional yang disusun oleh saya Rudiansa, pendamping praktik Pak Rudianto. Latar belakang yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, suara, voice, ialah di mana siswa diberi suplai akan tingkat bakat dan minat siswa akan permainan tradisional. Jadi saya membagikan angket bagaimana permainan tradisional itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga, choice, memberikan kesempatan siswa dalam memilih kelompok dan mengambil peran dalam permainan. Yang ketiga, kepemilikan murid, ialah memberikan kesempatan murid untuk berpendapat akan mantra permainan tradisional yang sudah dilakukan. Karakteristik permainan tradisional adalah permainan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan atau alat yang sederhana. Jadi permainan tradisional itu kebanyakan alat-alat itu tidak dijual di toko-toko olahraga seperti bambu, kayu. Pergeseran zaman di mana anak-anak lebih memilih permainan game online daripada main di lapangan. Ini yang saya rasakan. Selama COVID-19, anak-anak ini pembelajaran banyak menggunakan daring. Jadi yang diketemukan permainan seperti Mobile Legends, Free Fire. Sedangkan kegiatan anak-anak itu lebih banyak bermain di dalam ruangan atau berkelompok. Jadi jarang sekarang ditemui anak-anak yang main di lapangan, seperti main asing bahasa kita, atau galah hadang, yang dulu sering kita mainkan dulu waktu kecil, yang merasa permainan itu seru, menarik, yang sekarang sudah susah mau ditemukan lagi. Dengan alasan itulah saya mengambilkan permainan tradisional ini dalam praktik baik saya. Permainan tradisional adalah salah satu unsur budaya yang tersebar luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi saya coba mencari referensi. Pokoknya permainan tradisional di Indonesia itu begitu banyak yang bisa diambil untuk dipakai untuk pembelajaran. Permainan tradisional adalah salah satu aset budaya yang memiliki karakteristik budaya suatu bangsa, sehingga pendidikan multikultural dapat dibentuk melalui permainan tradisional sejak usia dini. Jadi Bapak Ibu, saya sengaja ngambil materi tentang ini, latar belakangnya. Yang pertama, masuk ke nilai guru penggerak. Jadi guru itu selalu dituntut untuk motivasi. Dengan mengikuti guru penggerak, saya berusaha untuk merubah motivasi, merubah sistem pembelajaran yang kira-kira saya ini patut dicoba, patut dimunculkan. Karena selama ini, kebetulan saya guru olahraga, kebanyakan pemanasan itu dalam bentuk monoton, seperti menangkap kepala, tangan diluruskan. Ini yang saya ubah dalam bentuk permainan tradisional. Jadi ketika saya mencoba dalam bentuk permainan tradisional, anak-anak merasa asik, merasa nggak bosan. Oh iya Pak, ini permainan dari mana Pak? Kok kami nggak pernah main ya Pak ya? Kok hanya pernah lihat di film aja Pak permainan ini? Karena sudah mulai geseran zaman ini. Tujuan program diharapkan dengan adanya siswa mengenai permainan tradisional, siswa dapat mengenal permainan tradisional sebagai bentuk pemanasan sebelum aktivitas olahraga. Jadi sebelum memasuki kegiatan olahraga inti di pembelajaran, saya ubah
sistem pemanasannya berbentuk permainan dan lebih asik juga ternyata. Dan kebetulan saya juga selaku guru, kadang-kadang saya ngikut juga, seperti mengingat masa lalu waktu kecil-kecil main dengan anak-anak. Nilai yang terkandung dalam gala hadang ini salah satu contoh permainan tradisional gala hadang. Rupanya permainan gala hadang atau asik bukan hanya sekedar hanya olahraga permainan. Banyak nilai-nilai terkandung, salah satunya kejujuran. Bagaimana ketika main permainan tradisional gala hadang, dia disertu oleh kawannya. Dia harus berkata jujur bahwa dia telah kalah dan menjadi grup penjaga, berganti grup permainan. Kerjasama, bagaimana satu buah tim ini bisa bekerja sama untuk mendapatkan poin. Dan tanggung jawab ketika menjaga garis batas dari gala hadang itu. Capaian langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan dewan guru, di mana dalam pembelajaran Penjaskes permainan tradisional dijadikan pemanasan sebelum latihan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan kemampuan siswa, baik dari segi fisik, mental, dan jiwa. Jadi seorang guru bukan hanya untuk melatih fisiknya saja, mentalnya juga dia bagaimana, jiwa dia bagaimana, supaya berkarakter. Kegiatan dilaksanakan setiap pembelajaran Penjaskes ketika dilakukan di lapangan sebelum aktivitas olahraga inti. Struktur program dan mitra. Kegiatan mantra berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan dewan guru akan apa yang kita lakukan. Program kegiatan mantra atau permainan tradisional dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi permainan tradisional disesuaikan dengan usia anaknya. Misalnya anak kelas 1 kita main tapuk pipit kalau bahasa Sanggaunya, main sembunyi sambil berlari. Secara tak langsung dia sudah melakukan pemanasan. Kelas 6 mungkin kita bisa mainkan gala hadang atau tikam busa yang pakai bola plastik atau menggunakan kantong yang diikat menjadi tikam busa. Jadi begitu kena tidak terasa sakit. Kegiatan mantra atau permainan tradisional dilakukan pada waktu jam olahraga dan dijadikan dalam bentuk pemanasan. Kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama, lapangan olahraga yang sangat luas sehingga kegiatan mantra permainan tradisional dapat dilakukan dengan baik. Jadi kebetulan lapangan olahraga kami lumayan luas, jadi bisa untuk kegiatan olahraga juga. Kondisi di sekolah yang berada di antara dua desa, yaitu Desa Duku dan Sehat, dengan kondisi alam yang masih alami, sehingga pendapatan mantra dapat berjalan dengan lancar. Jadi sekolah kami berada di antara tengah-tengah kampung, masih banyak pohon bambu, masih banyak kayu-kayu yang bisa dipakaikan untuk permainan tradisional. Rencana evaluasi dilakukan dengan membagikan angket dan tingkat minat dan bakat siswa dalam permainan tradisional. Jadi untuk evaluasinya saya membagikan angket pada waktu selesai anak-anak melakukan olahraga. Dan ternyata anak-anak merasa lebih asik daripada pemanasan yang monoton. Yang kedua, anak-anak bertanya, Pak, minggu depan kita main apa lagi, Pak, untuk pemanasan? Kira-kira kita ngangkat daerah mana ini, Pak, untuk menjadikan bentuk pemanasan? Berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru akan kegiatan mantra yang dilakukan di sekolah. Jadi gambar ini salah satu ilustrasi Bapak Ibu. Sengaja saya mengambil gambar permainan tradisional untuk mengingat kita masa lalu, waktu kecil kita main seperti apa. Yang mungkin anak-anak zaman sekarang belum mengenal semuanya. Kemungkinan dan tantangan. Kurangnya informasi tentang permainan tradisional, solusinya dengan banyak mencari sumber dan buku dan internet akan permainan tradisional. Jadi saya mengalami tantangan juga. Bagaimana permainan saya zaman dulu yang mungkin hanya sekitar 15-20, tapi dengan menggunakan internet, mencari buku referensi, rupanya banyak juga permainan yang bisa diangkat di setiap daerah itu. Waktu yang dirasakan sangat kurang pada waktu pelaksanaan sehingga perlu membagi waktu yang sangat baik. Jadi saya mengalami hambatan karena dia dalam bentuk pemanasan sebelum kegiatan inti, jadi 15 menit atau 20 menit. Kadang-kadang anak-anak merasa kurang, Pak, kok waktunya udah sebentar, Pak, kok udah main lagi yang lain, kita lanjutkan pergi, Pak. Ini kadang saya menghadapi tantangan. Jadi solusinya kita manajemen waktu, bikin kesepakatan
Untuk kegiatan komunitas nasional 20 menit, setelah itu kita masuk ke permainan inti, materi inti. Jadi bisa disepakati bersama. Terima kasih, saya menginginkan pesan budaya. Budaya adalah cara menghadapi dunia dengan mendefinisikannya secara perinci menurut pendapat Malcolm Berturi. Saya tutup dengan pantun. Pagi-pagi ibu, pagi-pagi makan kuaci dengan Bu Ani. Sekian penampilan saya praktik baik. Saya ucapkan terima kasih.